Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratul mustaqim. Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, di mana kita bertemu lagi di dalam official Muhsin ini pada malam kedua Ramadan. Yang saya hormati para alim ulama, para satis dan para habaib yang menyaksikan acara ini. Pada hari ini kita masuk malam kedua Ramadan, di mana kita sudah berpuasa pada sudah 1 hari berpuasa, dan insya Allah akan kembali akan berpuasa untuk besoknya. Ada 3 peristiwa yang saya akan sampaikan dalam peristiwa Ramadan ini. Kalau kemarin kita mengatakan tentang bagaimana menyambut Ramadan, sekarang kita akan melihat bagaimana peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Tentu saja ini peristiwa yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana ada 3 peristiwa besar. Pertama ialah nuzul Quran. Peristiwa bulan Ramadan itu tentang wahyu pertama turun ialah pada 17 Ramadan. Berbagai riwayatnya. Berbagai macam riwayatnya, yang jelas yang masyhur itu adalah 17 Ramadan yang terkenal. Tetapi saya tidak akan membahas tentang mengenai masalah bagaimana turunnya Al-Quran sendiri, atau bagaimana ada bagiannya khusus. Yang jelas yang pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Peristiwa tentang turunnya Al-Quran itu ialah tentang peneguhan iman Rasulullah SAW. Bagaimana iman Rasulullah itu beradu, apakah benar ini wahyu Allah, dan bagaimana Rasulullah itu betul-betul yakin bahwa ini wahyu Allah. Itu perlu ditekankan. Saya tidak akan membahas tentang masalah bagaimana itu wahyu turun, tetapi yang ditekankan di sini adalah iman percaya kepada Allah SWT. Makanya dari ketika Rasulullah pertama kali diwahyukan itu, yang pertama diyakinkan kepada kaum musyrik atau kaum kafir atau masyarakat Arab pada masa itu ialah iman. Jika kita membaca semua ayat yang turun di Mekah, itu rata-rata itu tentang keyakinan, tentang ketauhidan, atau dalam istilah inilah teologi, ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, atau wal asri, demi masa, dan macam-macam. Dan kebanyakan suratnya itu pendek-pendek. Kenapa? Karena masih berhubungan dengan keimanan. Iman itu tentu saja berada di dalam hati. Sebagaimana hadis Nabi SAW itu, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amal bil jawahiri. Hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan berbagai riwayat lain seperti Muslim. Itu bagaimana iman itu diyakinkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dalam perbuatan. Jadi iman itu merupakan hal inti dari segala macam.
Jadi tanpa iman Anda tidak mungkin berpuasa. Tanpa iman Anda tidak mungkin berpuasa. Bahkan dikatakan la yazni zani wa mu'min. Tidak mungkin orang berzina itu dalam keadaan bermukmin. La yasriqu sariq wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin orang mencuri itu dalam keadaan mukmin. Kenapa demikian? Karena ketika ada iman dalam dirinya, maka otomatis segala perbuatan yang diridhoi Allah akan dikerjakan dan segala larangan Allah akan ditinggalkan. Seperti itu. Bahkan Abu Hurairah pernah menjelaskan tentang ada beberapa sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat itu mengatakan kepada Abu Hurairah, dia mengatakan bahwasanya kami merasakan bisikan di dalam hati kami yang sangat berat untuk kami ucapkan. Rasulullah bersabda, kalau kamu merasa bisikan itu, maka Rasulullah mengatakan itu adalah iman. Jadi sesuatu yang berat diucapkan dan dilaksanakan itu berat, maka itulah iman. Mengapa demikian? Karena iman itu secara kasat mata tidak bisa dibuktikan kecuali dalam bentuk perbuatan. Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis tersebut dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi itu pernah membuat kitab namanya Syarah Sahih Muslim, menjelaskan bahwasanya itu adalah bukti nyata adanya iman. Rasa yang berat yang kalian ucapkan itu merupakan bukti nyata iman. Apakah kalian tahu iman itu buktinya apa? Ungkapan iman itu pada saatnya iman itu sulit karena dari awal kita sudah muslim dari orang tua kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita Islam Islam itu dari orang tua kita, maka akan terlihat Anda Islam karena orang tua Anda Islam. Anda Muslim, orang tua Kristen, maka orang tua Kristen. Anak-anak Kristen, seperti itu. Tetapi penjelasan seperti itu bukan seperti itu. Tetapi kita akan bisa lihat bagaimana iman itu berat kalau kita melihat orang-orang seperti orang-orang mu'alaf. Orang-orang mu'alaf itu ketika dia mengucapkan syahadat, ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba bayangkan, hampir sebagian besar mereka menangis. Terlepas dari mereka baru memeluk Islam, tetapi itu keyakinan yang timbul dalam diri mereka dan itu berat sekali. Untuk menerima masuknya Islam itu sangat sulit. Bahkan paman Nabi saja yang mendidik Nabi tidak bisa masuk Islam, yaitu Abu Thalib. Itu menunjukkan bahwasanya problem iman itu penting. Karena iman itu tanpa Anda kerjakan, Anda hanya ucapkan, tidak bisa dikatakan iman. Anda kerjakan tanpa Anda percaya, belum dikatakan iman. Tapi kalau Anda kerjakan, ucapkan, yakin dalam hati, itu baru iman namanya. Jadi iman itu betul-betul 3 perangkatnya, yaitu tadi dikatakan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan. Anda puasa, Anda beribadah sholat, Anda mengerjakan suatu iman. Maka oleh karena itu saya katakan tadi pertama, turunnya Al-Quran pada masa itu ialah untuk meneguhkan iman seseorang. Ayat pertama turun itu adalah tentang Iqra, membaca sesuatu, kemudian Anda ada beberapa ayat makiyah yang mengisikan tentang tauhidan. Tentu saja ini menyebabkan iman itu paling penting. Peristiwa yang terjadi pada bulan kedua, pada peristiwa itu terjadi, yang terjadi ialah tentang
Perang Badar. Perang Badar ini dikatakan bahwasanya perang tadi terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Tepatnya 13 Maret tahun 643 Masehi. Pada masa itu Rasulullah hanya membawa 300 pasukan, tepatnya 313 pasukan, dan melawan 1000 pasukan musyrik kaum kafir. Bahkan diceritakan dalam beberapa peristiwa di Sirah Ibnu Hisham, ada sirah namanya Sirah Ibnu Hisham, itu tentang semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Di antaranya adalah perang Badar. Dijelaskan bahwasanya terdapat ada peristiwa di antaranya Bani Muhajirin itu sekitar 80 orang, Bani Aus 61 orang, dan Bani Harraj itu 170 orang. Dan hanya memiliki 2 ekor kuda, 70 ekor unta, 8 pedang, dan 6 baju perang. Jadi betul-betul kita bisa bayangkan perlawanan itu tidak seimbang. Bayangkan 6 baju perang, 8 pedang, dan hanya 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Tetapi pada peristiwa tersebut Islam menang. Bahkan itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah Al-Imran ayat 123, dikatakan bahwasanya auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasartukumullahu bi badrim wa antum adillah wattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasartukumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan sesungguhnya aku telah menangkan kalian, menolong kalian pada masa perang Badar. Sungguhnya kamu itu lemah, akan tapi bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Jadi itu gambaran tentang pengabadian bahwasanya Rasulullah itu ditolong, kaum muslim ditolong pada bulan Ramadan pada peristiwa perang Badar, di mana peristiwa tersebut tidak seimbang antara kaum muslim dan kaum kafir. Itu bisa bayangkan. Peristiwa ketiga yang terjadi pada perang Badar ialah yang terjadi pada perang Badar ialah tentang penaklukan kota Mekah atau dikatakan Fathul Mekah. Pasca setelah hijrah dari Yathrib, dari Madinah, dari Mekah, Rasulullah ingin kembali ke kota Mekah karena pada masa itu telah terjadi peristiwa yang besar di mana Bani Khuza'ah itu dibunuh oleh Bani Bakar, di mana Bani Bakar itu membunuh 20 orang muslim pada masa itu. Dan Bani Khuza'ah itu merupakan kaum muslimin, kaum yang sekutu orang-orang kaum muslimin pada masa itu. Ketika terjadi peristiwa tersebut, Bani Khuza'ah itu minta tolong kepada Rasulullah di Madinah, bahwasannya mengatakan bahwasanya kami telah diserang oleh Bani Bakar dan itu menewaskan 20 orang. Mendengar peristiwa tersebut, Rasulullah itu memberikan gambaran bahwasanya aku akan mengutus 10.000 pasukan untuk kalian. Kemudian kami akan utus beberapa orang ahli perang dan dibuatlah perjanjian bahwasanya harus membayar denda atau diat oleh Bani Bakar yang karena telah membunuh orang-orang Bani Khuza'ah. Jika tidak mau membayar, maka perangilah. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah seperti itu, sehingga menyebabkan orang-orang pada masa itu gemetar, ketakutan, karena orang-orang pada masa itu takut dengan 10.000 pasukan. Akhirnya terjadilah peristiwa Fathul Mekah tersebut, atau dikatakan penaklukan kota Mekah. Dan pada masa itu dipimpin oleh
salah satu ipar dari Muawiyah yang bernama adapun Bani Bakar itu dibantu oleh Quradah bin Abdimana Amr, itu termasuk dari ipar Muawiyah. Jadi karena dia membelot, dia mengatakan bahwasanya kaum Bakar ini kaum yang sial, sehingga menyebabkan kami tidak mau tanggung jawab atas peristiwa tersebut. Akhirnya terjadilah perang Fathul Mekah. Ada dua hal yang penting di sini. Dua hal yang penting kita bisa pelajari. Ialah bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran untuk kita semua. Yang pertama ialah jika saudaramu minta tolong, maka tolongilah. Al-mu'min lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mu'min lainnya adalah bangunan yang saling berkokoh. Bahkan dikatakan dalam ayat Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yasbit aqdamakum. Di mana wahai orang beriman, jika kamu menolong Allah, agama Allah, maka aku akan menolongmu. Makanya dikatakan tadi bahwa Rasulullah itu akan menolong Bani Khuza'ah. Kenapa? Karena beliau merasa itulah teman sebangsanya. Ini pelajaran paling penting untuk kita semua. Bagaimana kalau kita diminta tolong sama saudara, baik itu seiman, sebangsa, maupun setanah air, maka kita harus menolongnya. Itu yang penting. Yang kedua ialah Rasulullah itu memberikan gambaran bahwasanya Islam itu tidak anti kekerasan. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah datang mendatangi Bani Bakar, itu Rasulullah menggunakan hubungan diplomatik atau perundingan, ada diplomasi. Tidak langsung menyerang. Sebagaimana disampaikan bahwasanya Islam itu diserang. Kebanyakan mereka itu dikatakan mereka itu bukan menyerang, tapi mereka itu mempertahankan diri. Seperti itu. Jadi 3 peristiwa itu yang membuat Ramadan itu betul-betul kita bisa kenang. Selain bulan puasa, tapi Ramadan itu beberapa peristiwa terjadi pada bulan Ramadan dan itu dikenang. Dan itu menjadi flashback untuk kita semua. Bagaimana kita membangun keluarga, membangun rumah tangga, membangun persaudaraan muslim. Sehingga di antara semua itu yang terbentuk ialah persaudaraan kita semua, di mana Rasulullah mengajarkan bagaimana kita membangun hubungan itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih kokoh. Sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan di beberapa hadisnya bahwa al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari gangguan tangannya dan lidahnya. Jadi kita sesama muslim wajib saling mendukung, wajib saling menjaga kebersamaan. Apalagi musim pilpres, kita harus menjaga sesama muslim itu sendiri. Jadi 3 peristiwa itu yang membuat kita gambaran bahwasanya pasti dikenang pada bulan Ramadan dimanapun sebagainya. Demikianlah yang bisa sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.